Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan dan memaparkan materi yang berjudul Akad Sharp dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam kelompok ini kami terdiri 2 orang. Yang pertama Muhammad Faisal dan saya sendiri. Yang kedua Dedi Rahmat Hidayat. Kemudian berpindah ke slide selanjutnya, yaitu dari peta konsep. Dalam peta konsep terdapat 4 pembahasan. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan yang pertama tentang definisi pengertian akad, akad sharp, yang kedua dasar hukum akad sharp, dan yang ketiga rukun syarat akad sharp, dan keempat aplikasi akad sharp dan lembaga keuangan syariah. Kemudian berpindah ke slide selanjutnya, kemudian membahas tentang definisi pengertian akad sharp. Pengertian sharp valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan foreign exchange, sedangkan dalam istilah Arab disebut al-sharp. Foreign exchange yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sharp merupakan pertukaran mata uang sejenis maupun mata uang yang berlainan jenis. Kamus Al-Munjid fi Lughah disebutkan bahwa al-sharp berarti menjual uang dengan uang lainnya. Al-sharp yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran. Sharp yaitu jual beli mata uang dan mata uang yang baik sejenis maupun tidak sejenis. Al-sharp adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Valuta asing atau al-sharp secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda atau barang yang punya nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan. Al-sharp secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan atau tambahan. Adapun secara terminologi, sharp adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau jual beli antar barang sejenis secara tunai. Jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah dengan dolar dan sebagainya. Transaksi jual beli mata uang al-sharp diperlukan dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Baiklah, kemudian berpindah slide selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang dasar hukum akad sharp. Penjelasan yang pertama dari Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharp itu sendiri, melainkan hanya beberapa dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya oleh kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian berpindah ke penjelasan hadis. Yang kedua, hadis telah jelas dari dalil yang menunjukkan bahwa jual beli mata uang yang dalam hal ini dihukumi dengan hukum emas dan perak, yaitu dinar dan dirham, harus dilakukan dengan kontan tanpa ada yang terhutang sedikit pun. Di antara dalil yang menunjukkan akan hukum ini yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari dari hadis Ubaidah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Takaran atau timbangannya harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba pemberi dan penerima, dan sama hal ini. Hadis riwayat Muslim. Syariat Islam mengajarkan kita dalam jual beli emas, perak, dan yang serupa dengannya, yaitu mata uang yang ada pada zaman kita sekarang ini. Pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan alias tunai.
dan lunas tanpa ada yang terhutang sedikit pun. Hukum ini merupakan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama-ulama dalam setiap mazhab fikih. Pada riwayat lain, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih tegas lagi menjelaskan, maka tunai yang dimaksudkan pada hadis-hadis di atas, yang artinya, janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas, melainkan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak, melainkan sama dengan sama. Dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan emas, salah satunya tidak diserahkan secara kontan sedangkan yang lainnya secara kontan. Dan bila ia meminta agar engkau menantinya sejenak, sehingga ia masuk terlebih dahulu ke dalam rumahnya sebelum ia menyerahkan barangnya, maka jangan sudi untuk menantinya. Sesungguhnya aku khawatir kalian melampaui batas kehalalan. Yang dimaksud dengan melampaui batas kehalalan ialah riba, riwayat Imam Malik dan Al-Baihaqi. Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli memenuhi dua syarat, yaitu mata uang berbeda dan dilakukan secara tunai. Dalam jual beli mata uang timbul permasalahannya adanya perbedaan nilai uang ketika membeli dan menjualnya. Transaksi secara tunai mempunyai kelebihan dan memperoleh keuntungan dalam menentukan harga ini tidak termasuk riba. Sebab penjual atau dalam hal ini bursa valuta asing sebagai pihak penjual berhak untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijual dan dilakukan atas dasar kerelaan. Permasalahan timbul dalam jual beli mata uang asing terletak pada usaha monopoli uang asing yang di dalamnya terdapat unsur spekulasi, misalnya memberi dolar sebanyak-banyaknya dijual saat harga rupiah turun sehingga terjadi krisis moneter. Menurut Yusuf Qaradawi, hal ini termasuk ikhtiar atau menimbun barang dalam jual beli yang diharamkan karena dapat membahayakan atau menyusahkan penduduk. Jual beli mata uang dibatasi oleh beberapa syarat telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak, yang mana berlaku juga dalam penukaran uang yang ada pada zaman setelahnya. Kemudian berpindah kepada saudara Dedi Rahmat Hidayat. Bismillah. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faisal yang telah mengizinkan saya untuk berpresentasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan rukun dan syarat. Rukun dan syarat syaraf. Jual beli yang benar atau sahih dimaknai dengan jual beli yang memenuhi syarat dan rukun akad. Jual beli yang baik yaitu jual beli yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada pertentangan di dalam akadnya. Rukun dari akad syaraf harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal. Yang pertama, pelaku akad yaitu bai atau penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan masyutri, pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta. Yang kedua, objek akad yaitu syaraf valuta dan sirus syaraf atau nilai tukar. Yang ketiga, sikhah yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syarat dari akad syaraf yaitu yang pertama, valuta atau sejenis atau tidak sejenis. Apabila sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama, apabila tidak sejenis pertukaran dilakukan sesuai nilai tukar. Yang kedua, waktu penyerahan atau spot. Produk jasa perbankan yang menggunakan akad syaraf adalah fasilitas penukaran uang atau money changers. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba. Apabila jenis mata uangnya berbeda, maka wajib dilakukan secara cash dan dibolehkan untuk melebihkan nilainya. Para pedagang mata uang harus memahami dengan hukum syariah dengan benar dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam pandangan mengandung riba. Yang keempat, menjelaskan aplikasi akad syaraf dalam lembaga keuangan syariah, asyaraf atau money changers Fales. Aplikasi akad syaraf dalam lembaga keuangan syariah, asyaraf, money changers Fales. Yang pertama, A. Transaksi syaraf dan valuta asing dan money changer. Jenis-jenis transaksi yaitu transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing. Valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, atau cover the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian tidak bisa dihindari.
Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk jangka waktu yang akan datang, antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang diperjanjikan muaddah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati kecuali dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau lil hajah. Yang ketiga, transaksi swap, yaitu satu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dalam harga spot yang dikomunikasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Hukumnya adalah haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Yang keempat, transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka pembeli dan hak untuk penjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal hari tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir atau spekulasi. Selanjutnya, slide selanjutnya. B. Norma-norma syariah dalam pasar valuta asing foreign exchange. Keterlibatan perbankan syariah dalam pasar valuta asing sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah tidak dapat menghindari dari keterlibatan pada pasar valuta asing. Permintaan valuta asing berasal dari para importer yang memamerkan devisa untuk membayar impor barang atau jasa dari luar negeri. Pihak-pihak yang membayar utang, serta pihak-pihak yang memberikan atau mengirimkan uang, perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses luar negeri ke pasar fasilitas asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang tergantung dengan prinsip-prinsip syariah. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang dibenarkan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Seseorang memiliki uang untuk spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar-menukar dan sebagai standar nilai sehingga Al-Ghazali berpendapat. Perdagangan uang dengan uang terlarang akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat pertukaran. Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau syaraf. Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis mengindikasikan emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya atau rupiah ke rupiah atau dolar ke dolar, kecuali sama jumlahnya. Bila berbeda jenisnya, rupiah ke dolar dapat ditukarkan atau exchange sesuai dengan market rate, dengan catatan harus nakdan atau spot. Aktivitas perdagangan valuta asing harus bebas dari unsur riba, maisir, atau gharar. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot. Artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Yang kedua, motif pertukaran dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antara barang bangsa atau dalam rangka spekulasi. Yang ketiga, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Yang keempat, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan. Selanjutnya, slide selanjutnya, risiko nilai tukar valuta asing. Risiko nilai tukar valuta asing akan timbul apabila bank mengambil posisi terbuka atau open position. Bank berada pada posisi beli atau foregoed atau long position. Kerugian akan terjadi jika nilai tukar mata uang lokal atau currency base cenderung naik atau menguat. Bank berada di posisi jual atau overload position atau short position. Kerugian akan terjadi jika mata uang lokal cenderung turun atau melemah. Resiko nilai tukar valuta asing ditentukan dengan membatasi atau memperkecil posisi atau bank dapat menghindari resiko dengan bank selaku mengambil posisi square. Posisi square adalah posisi di mana jumlah aset bank dalam valuta asing sama dengan dari pasifisa bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan rekening administrasi bank. Perbankan syariah pada umumnya dapat menghindari resiko nilai valuta asing karena bank syariah dituntut untuk memenuhi norma-norma syariah. Seperti yang pertama, bank syariah hanya melakukan transaksi komersial dan tidak akan pernah melakukan transaksi arbitrage. Arbitrage atau bahagia Inggris arbitrage
Leverage yang dalam dunia ekonomi dan keuangan adalah praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang menjadi di antara dua pasar keuangan. Yang kedua, bank syariah hanya melakukan pertukaran secara tunai. Yang ketiga, bank syariah tidak melakukan spot selling atau short selling adalah salah satu yang digunakan dalam penjualan saham di mana investor meminjam dana atau on margin untuk menjual saham yang belum dimiliki. Dengan harga tinggi, dengan harga akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pelanggannya pada saat saham turun. Yang keempat, bank syariah tidak akan melakukan pertukaran tanpa menyerahkan atau no delivery trading. Halaman selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Nilai tukar dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran valuta asing. Benda ekonomis valuta asing memiliki tingkat permintaan dan penawaran menjadi rumusan yang sama terhadap uang dan barang. Permintaan naik maka nilai suatu mata uang akan ikut naik dan penawaran meningkat lebih tinggi maka nilai mata uang nasional akan menurun. Yang kedua, tingkat inflasi. Pasar valuta asing, tingkat inflasi suatu negara yang menjadi penggerakan dalam pertukaran barang dan jasa internasional merupakan faktor yang dalam nilai kursus valuta asing. Rasio uang dalam daya beli berguna sebagai tolak ukur nilai tukar. Yang ketiga, tingkat bunga. Perubahan tingkat suku bunga di suatu negara akan mempengaruhi laju arus modal internasional. Kenaikan suku bunga di suatu negara menurunkan permintaan mata uang domestik. Hal ini mengurangi nilai mata nasional terhadap suatu negara. Yang keempat, tingkat pendapat dan produksi. Pendapatan suatu negara terlalu tinggi terhadap harga-harga luar negeri, sedangkan jumlah barang produksi dan negara relatif sedikit, sehingga impor akan melemahkan nilai mata uang nasional. Sebaliknya, pendapatan real meningkatkan para permintaan valuta asing relatif dibandingkan suplai yang tersedia. Yang kelima, balance of payment atau neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran memiliki pengaruh langsung terhadap nilai tukar. Neraca pembayaran aktif maka akan meningkatkan nilai mata uang nasional, sedangkan saldo pembayaran yang pasif menjadikan penurunan nilai mata uang. Yang keenam, pengawasan pemerintah. Keikutsertaan peran oleh pemerintah terhadap pengawasan laju nilai mata uang nasional. Kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang nasional dalam usaha menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. Menghindari hambatan perdagangan luar negeri, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan tujuan dan kewenangan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut. Memiliki dua dimensi yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar yang mempengaruhi dinamika keuangan internasional. 7. Ekspektasi. Ekspektasi adalah isu atau pandangan ke masa depan yang timbul dan berkembang di masyarakat yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang akhirnya mempengaruhi kursus valuta asing. Halaman selanjutnya. Implementasi syaraf di lembaga keuangan syariah. Implementasi syaraf di lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai bai atau penjual, dan nasabah bertindak sebagai mustari atau pembeli. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai atau taqabud. Dan apabila perbelian jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Halaman selanjutnya. Kesimpulan. Al-syaraf atau jual beli valuta asing secara etimologi syaraf berarti tambahan atau kelebihan atau az-ziyidah. Sedangkan secara terminologi syaraf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Dan demikian presentasi kelompok dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.